Halo Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Semoga kabar Bapak Ibu guru dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya ya. Kali ini saya akan menyampaikan soal pretest PPG tahun 2023 dan pembahasannya. Ini buat Bapak Ibu guru yang sudah lulus administrasi mungkin ya, yang mau mengikuti pretest PPG di tahun ini. Sini akan saya buatkan soal-soal pretest ya, berupa kisi-kisinya ya. Nah, kita langsung aja Bapak Ibu. Dia soal yang pertama. Kemampuan bahasa anak mulai berkembang. Pemikiran masih statis. Belum dapat berpikir abstrak. Dan kemampuan persepsi waktu dan ruang masih terbatas. Merupakan perkembangan anak pada tahap A. Tahap sensorik motorik. B. Tahap praoperasional. C. Tahap tahap operasional konkret. D. Tahap operasional konkret sensorik. Yang mana kira-kira jawabannya Bapak Ibu? Jawabannya adalah yang B. Tahap praoperasional. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Tahap praoperasional usia antara 2 sampai 7 tahun. Artinya anak tidak bisa menggunakan logika atau mengubah, menggabungkan, atau memisahkan ide atau pikiran. Perkembangan anak terdiri dari membangun pengalaman tentang dunia melalui adaptasi dan bekerja menuju tahap atau konkret ketika ia bisa menggunakan pemikiran logis. Tahap sensori motorik adalah yang pertama dari 4 tahap adalah teori Piaget mengenai perkembangan kognitif anak Piaget. Selama periode ini, bayi mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui koordinasi pengalaman sensorik atau melihat, mendengar, dengan tindakan motorik atau menggapai atau menyentuh. Tahap operasional konkret. Piaget menganggap bahwa konkret sebagai titik balik utama dalam perkembangan kognitif anak karena menandai awal pemikiran logis. Pada tahap ini, si kecil cukup dewasa untuk menggunakan pemikiran atau pemikiran logis, tapi hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik. Itu dia pembahasannya Bapak Ibu. Kita lanjut soal yang berikutnya. Seorang anak dengan kemampuan menggunakan kata secara efektif, baik lisan atau pendongeng, orator, penerjemah dan sebagainya, maupun tertulis atau tulisan, atau sastrawan, penulis skenario drama atau film, fonologi atau bunyi bahasa, semantik atau makna bahasa, dimensi pragmatik atau penggunaan praktik bahasa. Menurut Howard Gardner, anak tersebut mempunyai kecerdasan A. Kecerdasan bahasa atau linguistik. B. Kecerdasan logika matematika atau logik matematikal. C. Kecerdasan ruang atau spasial. D. Kecerdasan gerak tubuh. Yang mana kira-kira jawabannya Bapak Ibu? Jawabannya adalah yang A. Kecerdasan bahasa atau linguistik. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Kecerdasan berbahasa atau linguistik intelijensi adalah salah satu dari 9 kecerdasan majemuk, di mana seseorang dinilai memiliki kecerdasan berbahasa apabila memiliki kemampuan untuk menggunakan bahasa secara efektif. Seseorang yang memiliki kecerdasan ini biasanya memiliki hobi membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan cerita. Kecerdasan logis matematis merupakan kemampuan seseorang dalam menghitung, mengukur, menyelesaikan hal-hal yang bersifat matematis. Kecerdasan visual spasial merupakan salah satu kecerdasan majemuk yang dikemukakan oleh ahli psikologi ternama yaitu Howard Gardner. Kecerdasan
dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya. Itu tertera di Neumann dan Logan, Abin Syamsuddin Makmun tahun 2003. Penerapan dari unsur strategi di atas dalam konteks pembelajaran adalah A. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yakni perubahan profil, perilaku, dan pribadi peserta didik. B. Mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan pembelajaran yang dipandang paling efektif. C. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau prosedur, metode, dan teknik pembelajaran. D. Menetapkan norma-norma dan batas minimum, ukuran keberhasilan atau kriteria dan ukuran baku keberhasilan. Yang mana kira-kira Bapak Ibu? Jawabannya adalah yang A. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yakni perubahan profil, perilaku, dan pribadi peserta didik. Itu dia jawabannya Bapak Ibu. Demikianlah soal-soal pretest PPG tahun 2023 bagian yang pertama dan pembahasannya. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu guru. Kita tunggu soal-soal berikutnya, part 2, part 3, dan seterusnya. Sekian dan terima kasih. Kecerdasan spasial visual merupakan kemampuan seseorang dalam memahami, membayangkan, mengingat, atau berpikir dalam bentuk visual. Kecerdasan kinestetik adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan seluruh tubuh atau fisiknya untuk mengekspresikan ide dan perasaan, serta keterampilan menggunakan tangan untuk mengubah atau menciptakan sesuatu. Itu dia pembahasannya Bapak Ibu. Kita lanjut soal berikutnya. Dalam mengidentifikasi kasus, kesulitan belajar dapat dilakukan dengan metode criterion reference. Yang bukan merupakan tahap metode criterion reference adalah A. Menetapkan angka nilai kualitatif minimal yang dapat diterima, misalnya 5,0 atau 6,0. B. Membandingkan prestasi dari setiap siswa dengan angka nilai batas lulus tersebut. Secara teoritis, mereka yang angka nilai prestasinya berada di bawah lulus sudah dapat diduga sebagai siswa yang mengalami kesulitan belajar. C. Menganalisis kemampuan peserta didik. D. Menghimpun siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar, serta mencari siswa yang mengalami gejala terparah atau yang nilainya jauh di bawah siswa penderita kesulitan belajar lainnya. Yang mana Bapak Ibu jawabannya? Jawabannya adalah yang C. Menganalisis kemampuan peserta didik. Itu dia Bapak Ibu ya. Kita lihat pembahasannya. Metode criterion reference yaitu tes yang mengasumsikan bahwa instrumen evaluasi atau soal yang digunakan telah dikembangkan dengan cara analisis hasil tes belajar, tes kemampuan dasar, skala pengungkapan sikap dan kebiasaan belajar, dan observasi saat proses belajar mengajar berlangsung. Melalui tes hasil belajar akan diketahui sejauh mana siswa telah mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan sebelumnya. Siswa dikatakan telah mencapai tujuan pengajaran apabila dia telah menguasai sebagian besar materi yang telah diajarkan. Ketentuan penguasaan bahan ditentukan dengan menetapkan patokan, yaitu persentase minimal yang harus dikuasai oleh siswa, misalnya 75%. Siswa yang belum menguasai bahan pelajaran sesuai patokan yang ditetapkan dikatakan belum menguasai tujuan pengajaran.
Siswa yang seperti ini diduga siswa yang mengalami kesulitan belajar dan memerlukan bantuan khusus. Kita lanjut soal yang berikutnya. Dalam kompetensi pedagogik, guru menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Dalam prinsip pembelajaran yang mendidik, guru harus A. Melakukan proses pembelajaran sesuai jadwal. B. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu. C. Menggunakan strategi pembelajaran. D. Hanya menggunakan teknik pembelajaran. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Jawabannya adalah yang B. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu. Kita lanjut soal yang berikutnya. Salah satu unsur strategi pembelajaran adalah mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil atau output dan sasaran atau target yang harus dicapai dengan mempertimbangkan